Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi di kontraktor interior. Setelah video ini, gue akan membahas juga untuk struktur organisasi di perusahaan konsultan interior ya teman-teman. Jadi di sini lebih ke kontraktornya, kemudian nanti di pertemuan berikutnya gue akan membahas mengenai konsultan interior. Nah, video ini gue buat berdasarkan pengalaman pribadi gue, berdasarkan tempat kerja gue yang dulu, jadi jangan disamain dengan tempat kerja kalian karena pasti beda-beda strukturnya teman-teman. Tujuan gue bikin video ini supaya teman-teman yang mau kerja di perusahaan interior gak buta-buta banget struktur organisasinya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai dari paling atas teman-teman. Di paling atas struktur organisasi di kantor gue yang lama itu ada dua bos teman-teman. Yang ini bos pertama. Ini untuk yang di kantor, kita sebut aja bos kantor gitu ya. Kemudian di sini juga ada bos kedua, yaitu bos yang di workshop teman-teman. Nah, untuk bos yang di kantor dia tuh ngurusin kerjaan seperti ketemu klien untuk nego-nego harga, tender-tender lah teman-teman pokoknya. Kemudian di bos workshop itu lebih ke ngurusin semua produksi barang, baik yang furniture langsung jadi maupun yang bakal dirakit di lapangan. Yang dirakit biasanya kalau misalkan ukurannya gede-gede, misal lemari tinggi 3 meter, lebar 4 meter, pasti dibawa ke lapangan berupa potongan. Nanti di lapangan tinggal di assembling teman-teman. Itu contohnya kerjaan bos workshop. Oke, sampai sini udah paham teman-teman. Sekarang kita lanjut bahas di bawahnya bos satu kantor dan bos dua workshop ini ada apa aja. Nah, jadi di bos kantor ini teman-teman, dia tuh di bawahnya antara lain ada yang pertama di sini ada PM atau project manager. Nah, di sini gue bekerja sebagai PM di perusahaannya teman-teman. Satu ada project manager. Kemudian nomor 2 di sini ada purchasing. Nanti gue akan jelaskan satu persatu tugasnya itu ngapain aja. Ketiga di sini ada admin duit. 4 di sini ada admin pajak. 5 di sini ada supervisor lapangan atau mandor. Kemudian di bawahnya lagi ini ada kurir, ada di sini ada office boy-nya atau office girl. Oke teman-teman, di sini kita mulai dari yang paling ribet dulu, yaitu adalah yang PM teman-teman. Nah, di project manager nih tugasnya tuh ada banyak. Yang pertama adalah bikin quotation atau penawaran harga ya teman-teman. Bikin penawaran harga atau quotation ini tuh berdasarkan gambar dari desainer yang udah lengkap dengan spek-spek materialnya teman-teman. Contohnya HPL merek Taco dan HPL merek Wilson Art pasti beda jauh harganya. Nah, itu desainer harus memastikan speknya itu mau pakai yang mana. Kemudian juga cat tembok dengan cat tekstur pasti beda jauh juga harganya. Nah, di sini ada dua hal penting yang perlu teman-teman ketahui pada saat teman-teman bikin quotation. Yaitu yang pertama adalah teman-teman harus pastikan ke supplier teman-teman. Teman-teman pastikan ke supplier bahwa barang-barang mentah dari si gambar kerja desainer itu ready stock. Dan juga kuantitinya cukup untuk sekian unit sesuai dengan spek dari desainernya tersebut. Misal kita butuh keramik 50 dus. Pastikan teman-teman juga spare kuantitinya lebihin 5% biasanya. Soalnya di lapangan itu pasti ada kesalahan tukang motong lah, apalah. Terus juga ada kemungkinan barang cacat pas nganter. Jadi teman-teman harus pastikan ke supplier ini, dia stoknya ada gak. Kalau misalkan stoknya tinggal dikit, nah di sini teman-teman harus kasih tahu ke klien bahwa material tersebut tuh nggak cukup teman-teman untuk proyek ini. Atau teman-teman juga bisa kasih tahu ke desainer. Hal kedua yang perlu diperhatikan setelah teman-teman tanya supplier adalah gambar desainer. Kadang-kadang ada gambar desainer tuh yang nggak lengkap dan nggak detail. Contohnya gue kasih lagi. Gue pernah dapet nih denah lampu. Misalkan di sini ada denah lampu, ini lampu misalkan teman-teman. Kemudian juga gue dapet denah exhaust fan. Misalkan di sini ada exhaust fan. Nah, ternyata denah exhaust ini denah exhaust, ini denah lampu, dan ternyata denah lampu dan denah exhaust ini tuh saling bertabrakan, bertumpukan. Kan nggak mungkin kan ada exhaust kemudian ada lampu juga. Maka dari itu seperti ini tuh sebenarnya desainer tuh harus teliti teman-teman ketika dia buat denah lampu, denah exhaust, misalkan di atasnya ada denah speaker dan sebagainya. Nah, kalau dapat desainer yang kayak gini pasti bakal PR banget untuk si PM-nya ini teman-teman.
Karena dari gambar yang nggak detail itu kita jadi terhambat mau ngitung quotation yang berikutnya. Oke, lanjut. Setelah teman-teman bikin quotation, teman-teman tanya supplier, terus juga gambar kerjanya udah lengkap, misalkan udah lengkap, teman-teman di sini quotationnya teruskan ke klien atau desainer, tergantung teman-teman under klien atau under desainer. Dan kalau misalkan di email pasti di CC ke bagian bos 1 nih teman-teman CC kalau misalkan email. Next, misalkan udah deal nih teman-teman sesuai quotation nomor sekian yang udah kita bikin tadi, yang quotation nih. PM langsung gerak cepat nih teman-teman, beli barang yang udah ditanyain ke supplier ini. Kan kita udah nanya banyak ke supplier nih, teman-teman langsung bilang nih ke supplier, oh ini kita projectnya udah deal, langsung beli aja barangnya, kemudian teman-teman langsung terusin ke bagian purchasing. Nah, purchasing nomor 2 ini nih, teman-teman terusin ke bagian purchasing bahwa ini udah deal, barang-barangnya bisa langsung kita DP supaya di-keep sama si supplier barang-barangnya. Jangan sampai pas awal bilangnya ready stock, kemudian setelah udah deal kan nggak ready stock karena kita nggak DP, malah jadi ntar harus koordinasi ulang bahwa barangnya nggak ready stock gitu teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke purchasing teman-teman, di sini tugas PM adalah bikin gambar kerja untuk produksi. Ada satu lagi nih. Jadi setelah bikin quotation, sini dia juga butuh untuk bikin gambar kerja untuk produksi. Nah, gambar kerja produksi ini kayak gue bilang kemarin. Misal di denah designer itu lebar kosongannya 4 meter. Misalkan ini denah nih. Kemudian ini 4 meter. Misalkan ini ada lemari ya teman-teman. Gue buat ini seperti ini. Ini arah bukannya. Misalkan ini lemarinya. Nah, di lapangan ini ukurannya tuh nggak mungkin 4 meter nih teman-teman. Pasti dia plus minus 5 cm. Adalah pasti selisih 5 cm teman-teman. Entah dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, di sini kita harus koordinasi sama supervisor lapangan. Jadi teman-teman bukan yang ngukur nih, si PM harus koordinasi dengan supervisor lapangan. Tanya nih ukuran untuk yang built-in furniture nih berapa? Cukup gak kalau misalkan dibikin 4 meter? Kalau misalkan ternyata di lapangan itu cuma 39 kan kita harus ngurangin. Yang repot kalau misalkan kita udah bikin 4 meter, ternyata di lapangan 4 meter 5 cm, kan jadinya bolong tuh teman-teman, jadi tekor namanya. Kemudian kalau misalkan udah supervisor lapangan udah ngasih tahu ukurannya sekian-sekian, si PM ini harus koordinasi juga dengan si bos workshop. Nah, harus ke sini. Jadi memang sebenarnya kerjaan PM tuh sangat banyak ya teman-teman. Tadi ada ke purchasing, ada ke supervisor lapangan, kemudian dia juga ada ngasih tahu ke bos workshop, dan seterusnya. Ini akan sangat panjang banget. Nanti di pertemuan selanjutnya gue akan cerita-cerita aja untuk problem-problem apa aja yang biasa gue temuin sebagai PM di kontraktor interior teman-teman. Next, sekarang kita lanjut ke purchasing. Jadi tugas purchasing di sini adalah untuk membuat namanya purchase order teman-teman, atau PO. Ya misalkan teman-teman ditanyain tahu PO gak purchase order, yaitu adalah kerjaannya si purchasing. Nah, purchase order itu intinya adalah beli barang-barang yang disuruh dari si PM teman-teman. Yang tadi kan kita udah nanya nih, ada kebutuhan apa aja nih si proyek kita, misalkan keramik Alia Wisma Sahati atau misalkan keramik Roman dan sebagainya. Kita kasih tahu ke purchasing, nanti purchasing itu bayarin, dan ntar urusan purchasing lah, mau DP berapa persen, pelunasan berapa persen, ntar si purchasing yang ngurusin. Sebenarnya untuk nanya stok itu tugas purchasing juga teman-teman, cuman karena purchasing kadang-kadang nggak ngerti, mending dari PM langsung ke supplier. Setelah udah ditanya stok dan memang masih ada, lanjut ke DP. Nah, DP ini yang beli bukan orang purchasing kalau di kantor gue ya. Sini tuh masuk ke bagian admin duit. Nah, admin duit ini tugasnya ngapain aja? Admin duit ini tuh tugasnya di sini ngurusin keperluan-keperluan kantor, misalkan beli ATK gitu teman-teman. Kemudian dia juga yang ngurusin keluar masuk duit. Jadi misalkan udah si purchasing udah ngasih tahu nih DP sekian ke rekening sekian. Nah, ini si admin duit yang bayarin transfernya. Jadi dia simpan semua bukti-bukti transfer ya teman-teman. Terus dia juga ngurusin bagian bayaran tukang harian, kemudian keperluan kantor kayak misalkan bensin, tol dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih ke operasional juga teman-teman. Kemudian juga di sini di admin duit PM tuh harus koordinasi untuk apa? Untuk kita ngasih tahu nih ke dia, misalkan kerjaan tuh udah sekian persen bisa ditagih, karena kerjaan di proyek juga nggak langsung dibayar 100% kan teman-teman. Kita ngasih tahu si PM ini kerjaan di lapangan udah sekian persen bisa tagih. Nah, itu ntar admin duit bagian nagih-nagih juga. Kemudian di sini nomor 4 ada admin pajak. Di sini tugasnya adalah ngurusin PPN.
Jadi ngelaporin proyek-proyek yang pakai pajak, beli-beli barang yang misalkan pakai PPN. Sama kalau misalkan beli pajak, ntar dia ngurusin juga faktur-faktur pajak dari suppliernya teman-teman. Next teman-teman, di sini untuk supervisor lapangan tadi gue udah sedikit jelasin, dia tuh harus berkoordinasi sama PM juga. Itu untuk kayak contohnya di lapangan ada kendala-kendala ya. Contohnya tadi misalkan yang 4 meter ini ternyata di lapangan itu 4 meter 5 cm atau mungkin 4 meter 10 cm. Kan udah pasti ntar si PM harus ngasih tau ke bos workshop bahwa ukuran di lapangannya itu tuh nggak 4 meter seperti yang digambarin sama desainernya. Seperti itu contohnya untuk kerjaan supervisor lapangan. Kemudian di sini tugas PM berikutnya adalah dia tuh ngasih tahu ke mandor untuk markingan lapangan. Nah ini markingan ini akan jadi panjang lagi, gue akan jelasin di pertemuan berbeda, kalau enggak ntar teman-teman bingung juga. Kemudian juga ntar mandornya itu bakal nanya misalkan drop ceiling detailnya seperti apa, karena mandor itu tuh males banget baca gambar, pasti begitu dia butuh baru dia tanya, padahal gambarnya udah kita kasih udah lama banget dari awal proyek misalkan. Cuman ntar dia pasti gambarnya hilang lah, apalah, pasti dia akan nanya lagi. Kemudian di sini ada kurir. Nah di sini kurir ini harus koordinasi sama PM kalau misalkan butuh barang kecil-kecilan. Misalkan butuh engsel pintu yang langsung beli di Glodok, atau misalkan beli silinder, atau misalkan beli door closer dan sebagainya. Nah ini PM harus ngasih tahu nih yang kebutuhan kecil-kecil seperti itu, karena nggak harus ke purchasing dulu untuk ngeluarin si purchase order. Jadi langsung aja ke kurir butuh ini. Seperti itu. Kemudian sini ya ada office boy atau office girl nih ya untuk bersih-bersih lah intinya teman-teman. Next, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya bos workshop 2 teman-teman. Di bawah bos workshop itu sebenarnya langsung tukang tuang teman-teman. Nah tukang itu juga dibagi, ada bagian yang motong-motong triplek, dan ada bagian assembling itu rakit teman-teman. Jadi ngerakit dari triplek yang udah dipotong itu. Dan di sini nomor 3 ada untuk finishingnya itu adalah finishing yang spray duko itu, karena dia memiliki tempat yang berbeda teman-teman. Dia tempatnya harus nggak boleh kena debu. Kemudian juga ada finishing besi. Ini finishing besi kalau misalkan stainless dia harus dipoles teman-teman. Kemudian juga yang terakhir sini ada sopir. Nah sopir ini fungsinya untuk ngantar ke lapangan teman-teman. Nah nanti sopir tuh harus koordinasi juga nih teman-teman sama si PM. Jadi kalau ada kiriman ke sana jam sekian, kalau posisinya di mall, biasa tuh kiriman barangnya pasti sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 10 malam. Pokoknya bukan pas operasional mall. Nah kalau misalkan bukan yang di mall, ntar si PM harus ngasih tahu nih, misalkan residensial, ntar PM ngasih tahu ada kiriman barang jam sekian, hari sekian, itu kasih tahu ke klien atau ke desainer. Nah makanya itu si sopir harus ngabarin nih ada kiriman barangnya hari apa, karena dari bos workshop ini yang ngasih tahu nih, si bos workshopnya ngaturin semua kan, oh pengirimannya tanggal sekian, pengirimannya hari sekian aja soalnya ada kiriman lagi di tempat lain. Nah ini si bos workshop yang ngurus. Sama si bos workshop kan juga yang tahu nih, misalkan furniture ini lagi di finish, lagi di spray, atau misalkan besinya belum kelar segala macam. Nah ntar jadi si PM juga koordinasi sama bos workshop ini untuk nanyain furniture-nya kapan dikirim, kapan selesai dan sebagainya. Kalau misalkan ntar furniture udah kelar, biasa sih bos workshop ini ngasih tahu, tanya si sopir aja udah nyampe di mana, misalkan seperti itu. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya mengenai struktur organisasi di kontraktor interior, bisa langsung komen di bawah atau bisa lewat WA, terserah. Oke teman-teman, seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.